Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu justru mencari-carimu saat kamu berhenti mengejarnya. Ya, justru mencari-carimu saat kamu berhenti mengejarnya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau mau energinya fokus cuma buat soal percintaan kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokus, karena hanya untuk kamu berbayar ya. Kita lihat dulu di sini ada energi dari seseorang yang justru mencari-carimu saat kamu sudah berhenti mengejar dia. Ada energi seperti apa? Teman-teman, orang ini menginginkan rekonsiliasi, pingin deket lagi sama kamu gitu ya. Justru ketika kamu udah nggak ngejar dia lagi, justru dia baru kepingin rekonsiliasi, pingin deket lagi, pingin menjalin hubungan lagi gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu banyak harus mengejar-ngejar dia, mengupayakan hubungan, dianya mungkin cuek, dianya mungkin abai, dia mungkin sibuk dengan dunia dia sendiri ya. Tapi justru menginginkan kamu kembali saat kamu udah berhenti ngejar-ngejar dia, teman-teman. Ya. Memang hubungan di antara kalian itu menjadi sangat rumit, tidak bisa lepas begitu saja, karena memang di sini ada past life connections, hubungan yang sudah berlangsung dari sebelumnya, sehingga ada hal yang mungkin di past life kalian belum kelar, itu satu. Kedua, memang dipertemukan lagi ada maksud dan tujuan, termasuk di sana ada pembelajaran, teman-teman ya. Atau kalau Sora lihat di sini bisa saja ya, orang ini tuh kayak baru mulai memahami, baru mulai menyadari ketika kamu pergi dalam hidupnya, sudah nggak ngejar-ngejar lagi, bahwa kalian itu ada koneksi yang sangat kuat ya dari past life sebelumnya. Dan teman-teman, kenapa sih kamu tuh sampai dalam tanda kutip menyerah sama orang ini ya? Kamu udah berhenti ngejar dia karena kamu merasa kamu sudah lelah, capek gitu ya. Mengusahakan ini, mengusahakan itu, berusaha adaptasi ke dia, berusaha kamu yang berubah gitu ya. Ketika ada banyak masalah, kamu mencoba dari sisi kamu lah, ibaratnya yang melakukan perbaikan gitu ya. Apakah memang kamu tuh banyak introspeksi duluan gitu, kayak apakah aku memang ada kesalahan, kekurangan gitu, apa yang bisa aku lakukan supaya hubungan ini nggak ada masalah, atau hubungan ini bisa lebih baik gitu ya. Banyak dari kalian yang sempat ngerasa insecure gitu ya, apa aku kurang sayang, apa aku kurang sabar, apakah aku kurang pengertian, apa aku kurang paham dan sebagainya ya. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya bukan gara-gara itu sih sebenarnya ya. Kita coba lihat lagi. Dan teman-teman, akhirnya karena kamu sudah ngerasa capek, sepertinya nggak cukup ya, kamu usaha kamu nggak cukup, pengertian kamu nggak cukup, rasanya ngalahnya kamu sama dia ya. Akhirnya kamu memilih untuk membuat batasan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, mungkin orang ini harus ditinggal dulu, harus dikasih pelajaran dulu, dan tanda kutip ditinggal, didiemin, atau memang mungkin ini bukan jodohku, atau ini sudah nggak sehat. Akhirnya dengan berbagai alasan apapun, kamu akhirnya memilih untuk mungkin aku harus bikin batasan, mungkin aku tidak bisa selamanya memperlakukan dia dengan cara yang sama gitu ya. Mungkin ini harus ada batasan yang untuk kebaikan aku atau untuk kebaikan dia ya, teman-teman. Kenapa? Karena kamu ngerasa juga, mungkin kamu tuh jadi kayak ngerasa seperti cinta sendiri gitu ya. Dalam artian apa? Mungkin kamu di sini banyak yang ngerasa lelah dan capek karena kok kayaknya harus banyak kamu yang mengusahakan, kamu yang ngertiin dia, kamu yang ngalah sama dia, ngejar dia. Dia yang salah pun kamu yang banyak ngalah gitu ya, mal ngalah, minta maaf, berusaha ngebaikin dia dan sebagainya gitu ya. Tapi kamu ngerasa kayak mungkin dia nggak sesayang itu sama saya, mungkin dia nggak secinta itu sama saya. Akhirnya kamu ngerasa bahwa wah, ini mungkin ya memang cinta bertepuk sebelah tangan atau gimana gitu ya, teman-teman.
Tapi justru di sini ada hukum tarik menarik. Ketika kamu sudah melepaskan orang itu dengan ikhlas, dalam arti di sini kalau saudara lihat banyak dari kalian yang akhirnya benar-benar ikhlasnya itu ikhlas tertinggi ya, bukan ikhlas yang dibuat-buat. Energi itu tidak bisa bohong. Dari dalam lubuk hati yang kalian yang terdalam, kalian akhirnya kayak ya udah, sekarang aku manifestasikan, aku serahkan sama semesta. Kalau memang dia akan jadi kembali jadi punyaku, dia punyaku. Kalau memang dia bukan punyaku, aku akan bisa move on, dapetin yang baru gitu ya. Jadi kalian tuh kayak memanifestasikan apa yang terbaik untuk kamu sama dia. Jadi akhirnya kamu udah ikhlas gitu ya. Mau dapet apa enggak, kamu udah letting go ya. Karena kamu tuh udah capek bingung, udah capek menjadi seseorang yang berusaha sendiri. Akhirnya kamu benar-benar ikhlas. Nah justru energi keikhlasan kamu yang sepenuhnya ini, keikhlasan dalam arti kamu merelakan dia. Kalau memang dia nggak lagi dalam hidup kamu merelakan orang ini. Manifestasi kamu tuh benar-benar manifestasi yang kamu serahkan sama energi semesta ini, biar semesta yang atur yang terbaik ya teman-teman. Karena mungkin banget ya, kamu ngerasa apa jangan-jangan memang orang ini itu harus pisah jalan dulu sama saya. Entah memang harus pisah jalan sementara doang, nanti bisa ada kembali, atau memang jalur kamu sama dia tuh memang bukan jodohnya. Ingat ya teman-teman, kalau apa yang memang bukan jodohnya, kadang itu kita nggak bisa maksain. Meskipun kita mengusahakan gimana pun juga ya. Jadi kayak kamu sekalian, ini adalah sarana untuk kamu mengupayakan untuk mempertanyakan bahwa apakah memang jalan kita gini loh. Kalau memang ada jalan takdir dari semesta, kita akan ketemu lagi nanti ada jalannya, atau memang mungkin kita harus berpisah di titik ini gitu ya teman-teman. Sebenarnya hubungan kalian tuh memang tidak mudah, karena di sini ada energi twin flame ya, energi tarik menarik ya teman-teman. Energi yang dimana tetap ada koneksi meskipun kamu tidak ada komunikasi sama dia, kamu nggak kejar-kejar dia lagi gitu ya. Ternyata koneksi itu masih sangat kuat, dan itu yang bisa dia rasakan teman-teman. Dan akhirnya ketika kamu udah benar-benar sabar gitu ya untuk segala sesuatu itu berproses, justru di saat itulah ya teman-teman, dia datang dalam arti mencari-cari kamu, karena itu memang sudah waktunya gitu ya. Semesta tuh kayak pengen nunjukin dia sama banyak hal gitu ya teman-teman, yang mesti dihadapin setelah kamu nggak ada teman-teman ya. Kenapa sih dia ternyata masih sekarang nyari-nyari kamu? Ternyata baru dia memahami dan mengerti kalau sebenarnya dia itu punya energi ketergantungan sama kamu ya. Artinya apa? Dia punya energi ketergantungan, dia nggak bisa lepas dari kamu begitu aja, karena kamu selama ini udah banyak bantu dia, kamu udah banyak tolong dia, kamu udah memberikan dia yang terbaik teman-teman gitu ya. Kita coba lihat apa aja sih memang masalah yang mungkin menjadi isu utama dalam hubungan kalian. Yang pertama, memang kalau Sora lihat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang merasa diri dia itu menarik, banyak yang suka dia. Jadi ada beberapa yang cenderung dalam tanda kutip pede ya, pede atau percaya diri gitu ya, dan sangat mungkin banget orangnya itu tahu kalau dirinya menarik gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi mungkin banget kamu ngerasa kayak apakah dia itu mau serius sama kamu. Jadi keseriusannya itu seperti gimana ya, kayak harus kamu selalu baik-baikin dia, selalu kayak ada pertandingan tidak kelihatan gitu ya teman-teman, dalam tanda kutip kayak kamu tuh harus selalu berusaha memenangkan hatinya dia gitu loh ya. Kayak harus kamu yang kayak baik-baikin dia terus supaya dia stay, supaya dia tetap sama kamu. Di sini memang juga ada cinta yang kesannya tuh kayak semu ya. Dia tuh baik sama kamu, ada koneksi sama kamu, tapi kok kayak apakah ini cinta yang serius atau ini cuma sekedar main-main gitu ya? Karena kalau Sora di sini ada yang kalian mulai meragukan bahwa apakah benar orang ini tuh sayang atau cinta tulus sama kamu ya. Kenapa? Karena kalau Sora di sini kamu tuh berdealing dengan dia yang mungkin sering menyendiri, dia sering gak mau bicara sama kamu harus selalu kamu yang nyariin dia, mungkin dia juga jarang nyari kamu balik, kamu yang harus selalu ngebaik-baikin dia, dianya bisa ngambek, dianya bisa ego dengan maunya dia gitu ya teman-teman. Tuh. Karena memang kalau sholat di sini mungkin banget kalian ada perbedaan keinginan, berbeda kemauan, sehingga ada ego yang beda. Dan kamu tuh kayak ngerasa aku harus selalu berdiri dengan seseorang yang kamu tuh banyak banget ngalah sama dia gitu loh. Apa yang dia mau kamu ikutin, apa yang dia mau kamu ngalah teman-teman di sini gitu ya. Dan
akhirnya pergerakan usaha dia mungkin untuk mengusahakan hubungan ini itu kayak kamu ngerasa semuanya itu hanya berupa angan-angan. Artinya apa? Mungkin saja masa depan belum kelihatan, mungkin juga kejujuran perasaan dia juga belum terbuka, mungkin perilaku dia juga mungkin tidak berimbang, banyak kamu yang harus usaha terus gitu ya teman-teman. Tuh, karena mungkin saja ya, tanpa dia bilang sebenarnya dia itu dalam hatinya masih mungkin membuka untuk orang lain. Jadi tuh dia kayak tetap, tahu nggak, tetap keep kamu, tetap dekat sama kamu, tapi di dalam hatinya dia itu sebenarnya dia itu masih mencari seseorang. Jadi dia tuh kayak nge-keep kamu hanya untuk dia supaya punya seseorang dalam tanda kutip, sambil dia tuh sebenarnya di hati yang terdalam dia masih kepingin untuk cari yang lain gitu ya, masih mau lihat-lihat yang lain gitu teman-teman ya. Tapi ternyata ketika kamu nggak ada, disitulah dia baru bisa membuka hati dia yang sebenar-benarnya. Kalau ternyata kayak dia sayang sama kamu gitu ya. Tuh, ketika apa namanya, ketika kamu sudah mulai nggak ngejar dia, ketika kamu justru ngebuka diri sama yang lain, di sanalah dia baru mulai merasakan kayak, oh ternyata aku itu baru menyadari kamu yang paling sayang sama aku, kamu yang paling ngertiin aku gitu ya. Dan banyak perilaku kamu tuh yang nggak cuma ngomong doang, kamu pembuktian cinta. Apa yang dia rasakan setelah kamu nggak ada? Teman-teman, di sini dia tuh banyak kepikiran gitu ya, banyak kepikiran, banyak hal yang dia pikirkan gitu ya. Cuman dia orangnya memang sedikit kaku, banyak pakai logika juga gitu ya. Ini kalau Saudara lihat di sini tuh dia kepikiran teman-teman sebenarnya gitu ya. Kenapa kamu sampai tiba-tiba jauhin dia, kamu tiba-tiba cuekin dia, nggak ngejar dia lagi gitu ya. Dia tuh malah jadi kepo, mau tahu teman-teman. Dan sekarang dia itu banyak menuai, dalam tanda kutip, dia ngerasa kayak apa, jangan-jangan ini karma atas perilaku aku yang selama ini kurang baik sama kamu gitu ya. Aku pernah cuek, abai, ego sendiri, akhirnya ya udah deh, aku ngalamin apa yang kamu pernah alami sebelumnya. Itu yang dia rasain teman-teman ya. Dan di sini ada sesuatu yang langsung oleng ya. Jadi ketika nggak ada kamu di dalam hidupnya, tiba-tiba kamu menjauh dan menghilang, itu justru buat oleng buat dia. Karena sekarang dia tiba-tiba ngerasa kayak, oh aku kehilangan kestabilan aku gitu ya. Kehilangan kestabilan ya, dimana apa namanya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, hidupnya dia tuh sekarang tuh lagi nggak baik-baik aja, gitu ya. Hatinya dia itu nggak tenang, hidupnya dia oleng, dan dia itu kayak jadi penasaran, pengen ngomong sama kamu, gitu ya. Kenapa sih kamu tiba-tiba ngejauhin aku, gitu ya? Perasaan dia. Teman-teman, orang ini pernah punya luka dengan masa kecilnya, ya. Dia punya luka dengan sosok ibu di dalam hidupnya. Mungkin saja dia nggak dekat sama ibunya, atau ibunya dalam membesarkan dia mungkin kurang baik ya teman-teman gitu ya. Atau memang dia itu nggak punya sosok ibu di dalam hidupnya dia. Jadi ketika kamu mengisi, mengerti dia, memahami dia, mengayomi dia, kamu tuh udah seperti dalam tanda kutip ibunya dia. Kak, aku cowok, kok aku jadi ibu? Ya tetap aja ya, gitu loh. Dia berharap kamu seperti ibu yang bisa mengisi bagian dari kasih sayang seorang ibu yang mungkin dia nggak dapat, atau di hubungan yang nggak deket ya sama ibunya gitu ya. Itu jadi salah satu yang dia rasakan ke kamu. Jadi kehilangan kamu tuh seperti kehilangan bukan cuma pasangan, tapi juga role sebagai seorang ibu ya. Dan tuh energinya ketika kamu sudah berhenti ngejar-ngejar dia, justru energi twin flame-nya itu berasa banget gitu ya. Kalau kalian itu memang bukan hubungan yang biasa-biasa aja ya, dan memang dipertemukan ada pembelajarannya di sana. Di sini juga dia mulai merasa kehilangan ya. Kamu bener nggak sih? Kamu bener nggak ada yang lain? Kenapa? Dia tuh mulai takut kamu meninggalkan dia, kamu nggak kejar-kejar dia lagi, mungkin ada pengganti dia, ada yang baru ya. Dan ternyata dia tuh sakit ketika kamu tinggal. Dia pikirnya dia tuh baik-baik aja, ternyata sudah terlanjur ketergantungan, dan ketika kamu nggak ada itu sakit rasanya. Selain dari itu ya teman-teman,
dia itu sebenarnya tetap ada kilikan ya di hatinya dia, meskipun cuma sedikit gitu ya. Itu rasa bersalah gitu ya. Karena kalau Sora lihat di satu sisi lain, dia menyadari ya, kalau tidak bisa memungkiri terus kalau salah satunya kamu cuek sama dia, itu juga karena salah satu kesalahan dia, teman-teman. Ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia itu kayak akhirnya memang nggak langsung reaktif ya, tapi kalau sholat di sini sekarang kayak punya satu keinginan, punya satu harapan untuk mungkin memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Tuh, sekarang baru dia ngerasa kayak banyak hal yang pengen aku sampaikan sama kamu ya. Jadi orang ini tuh banyak menutupi, banyak diem nggak menyampaikan, tapi sebenarnya setelah kamu tinggal banyak unek-unek yang dia belum sempat sampaikan ke kamu. Dan di sini ada energi dari air mata. Artinya apa? Dia itu kangen sama kamu. Ketika kamu nggak ada, dia tuh jadi sedih banget. Atau kamu justru adalah seseorang yang ada di dalam hidupnya ketika dia sedang sedih. Tuh, kangen. Ya, dia sangat kangen. Ya, dia baru menyadari bahwa dia harusnya berbuat yang berbeda sama kamu, harusnya berusaha, gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia bukan cuman sedih kangen gitu ya, dia juga kehilangan seseorang yang bisa diajak diskusi sama dia, bisa diajak ngobrol ya. Mungkin pengetahuan kamu luas, mungkin kamu sering kasih dia masukan soal masalah hidupnya, masalah kerjaannya dia gitu ya, teman-teman. Dan ketika dia pisah dari kamu, disitulah rasanya sangat-sangat sakit, ada rasa keterbutuhan yang kuat gitu. Oke. Dan sekarang salah satu yang paling dia inginkan adalah dia berharap masih bisa ada manifestasi perasaan ya. Artinya apa? Orang ini tuh sangat mungkin banget berharap kalian bisa mengusahakan lagi hubungan ini gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat tuh dia senang sama diri kamu yang apa adanya, diri kamu yang dalam tanda kutip kamu tuh selama ini udah nahan-nahan diri. Jadi sebenarnya sekarang tuh dia kaget ya, kamu tuh bisa tegas begitu. Dan sekarang dia sangat ingin ketemu sama kamu, berharap bisa ada waktu yang intens gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu belum siap kalau harus kamu dimiliki sama yang lain. Jadi di sini ada energi di mana dia ingin memiliki kamu gitu ya. Ada energi mencari-cari kamu karena mau kamu jadi punyanya dia. Yang akan terjadi di antara kalian ya, energi yang paling kuat. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin datang untuk minta maaf ya. Kalau selama ini dia kurang baik perilakunya sama kamu, kalau selama ini dia mungkin menyakiti kamu dengan perbuatannya dia, dengan kata-katanya dia gitu ya. Dia nggak fokus sama kamu, fokusnya ke belah-belah ke yang lain gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dia mulai menyadari bahwa sulit hidupnya dia itu tanpa kamu. Dan yang paling dia inginkan adalah dia tahu kamu tuh sebenarnya layak untuk dicintai dan disayangin. Jadi nggak bisa cuma mau nerima aja, harus ada memberi di sini ya. Artinya apa? Dia tuh ngerasa kamu tuh layak untuk disayang sebenarnya. Jadi orang ini udah pasti cari kamu, teman-teman, karena memang masih ada attractions, masih ada romantic love di sana gitu ya. Jadi masih ada daya tariknya dia. Jadi walaupun dibalik sikapnya dia dulu yang sebelumnya kayak cuek, tapi sebenarnya dia tertarik sama kamu. Karena memang kamu yang bisa seimbangin dia, teman-teman, gitu loh ya. Dan ini baru mulai disadari sama dia ketika dia fokus benar-benar ngamatin kamu, energi kamu ketika kamu nggak ada, gitu ya. Dan dia seperti ingin menunjukkan bahwa dia tuh sayang sama kamu, dia ternyata punya perasaan cinta sama kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang merasa bahwa intuisi dia juga bilang bahwa ini mungkin adalah sebuah proses di mana ya harus melewati seperti ini agar ikatan di antara kalian semakin kuat. Karena ini memang energi cinta sejati. Jadi teman-teman yang masih khawatir, takut-takut, nggak usah khawatir dan takut, nanti dia akan datang secara perlahan mencari kamu lagi ya. Apalagi memang di sini ada yang punya latar belakang keluarga bermasalah, historinya bermasalah, orang-orang di sekitar dia tuh bermasalah historinya. Makanya dia lebih kayak menyadari bahwa orang ini tuh punya banyak trauma, isu, ketergantungan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi yang mungkin beberapa, nggak semua ya, pernah membanding-bandingkan kamu dengan mantannya dia, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, nggak kuat ya, nggak kuat kalau harus pisah. Jadi sebenarnya orang ini juga ada beberapa yang takut untuk punya attachment karena pernah melihat orang-orang yang saling cinta terus ketika dipisahkan tuh susah gitu ya, dan ada rasa sakit gitu. Jadi intinya adalah
orang ini mulai menyadari peran-peran teman-teman. Jadi memang ini kadang-kadang harus ada proses yang dilewatin dulu. Tuh, butuh waktu gitu ya. Kalaupun dia nggak langsung bergerak gitu ya teman-teman, itu semua adalah karena memang masih butuh waktu untuk memproses semua. Kamu juga mungkin butuh waktu untuk healing gitu ya teman-teman. Tuh, apalagi kalau Sora lihat di sini, dia itu ketika kamu menjauh, dia itu nggak langsung nyari kamu, dia juga ngilang. Itu karena dia itu pengen lebih fokus sama energi dia ya. Jadi tenang aja, orang ini akan datang ke kamu dengan caranya sendiri ya, karena memang di sini ada energi cinta sejati di antara kalian ya. Tuh, dia masih pengen berusaha, masih memantau kamu, masih lihat kamu kapan yang tepat, waktu yang tepat gitu ya. Kita coba lihat astrologinya. Aku nggak usah bilang kapan lah ya, yang pasti yang tepat. Dia melihat juga situasi dan keadaan. Ini tuh memang proses buat dia, mungkin proses juga untuk kamu untuk jadi yang namanya ikhlas ya. Gemini, Aries, Aquarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya, nama kota dan sebagainya. Untuk teman-teman yang pengen beli kartu, pengen personal reading, pengen belajar baca kartu, pengen baca bazi untuk lihat jalan hidup, semuanya juga bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Satu pintu aja biar gampang. Oke, ini ada yang masih ketutup, nggak aku pakai ya teman-teman karena kebanyakan. Oke. BPRI, MZLE, PVAC, UCBO dan M 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.